Kelihatan kamu udah cepet-cepet kelihatan. Oke, selamat sore. Hari ini adalah hari pertama kalinya saya dan Cika live di Hitam Putih setelah kita libur lebaran selama 2 minggu. 2 minggu. Ya, tepuk tangan yang meriah. Gak perlu tepuk tangan, ngapain tepuk tangan 2 minggu senep di rumah. Heran. Iya. Kan enak, Bapak ditinggal sama asisten rumah tangga, langsung sekarang udah bisa nyapu, udah bisa ngepel, udah bisa nyuci, udah bisa jemur. Bentar lagi jadi asisten rumah tangga siapa ya. bilang saya mau infal 1 hari 300.000, tau nggak? Mahal kan? Saya dong pembantu. Oh iya, kamu berarti ya. Ya, siapa tuh penontonnya? Wes, ada yang pakai kacamata hitam, apa kabar Pak? Pasti jereng ya? Bapak. Enggak dong, itu ngikutin Deddy Corbuzier. Dari Corbuzier di studio nggak pakai Aku kacamata. sering pakai kacamata kemana-mana. Oh iya, benar. Di YouTube main pakai kacamata, betul. Oke, iya, benar. hari ini kita akan membahas hal yang sedang viral. Belakangan ini selama 2 minggu ini kita libur, banyak hal yang viral sekali. Ya. Yang pertama. Ada seorang ibu yang menampar petugas bandara. Betul, seorang ibu menampar petugas bandara, setelah itu diikuti oleh seorang bapak-bapak menampar petugas bandara. Iya, ada. Benar kan? Iya. Ya, dan ini jadi viral sekali. Betul. Videonya tersebar di mana-mana jadi viral, ada video selama 12 detik ya. Tapi di YouTube ada video 4 menit. Loh, kok bisa? 12 detik diulang terus sama dia, kurang ajar. Beneran. Iya. Iya, saya kena nonton. Kok ini ada 4 menit gue tonton, diulang, di close up, dijauhin gitu. Ya, dan itu kesian ya, di video itu kesian karena petugas bandaranya ditampar 18 kali. Cuman kan diulang-ulang, jadi kayak tadi banyak tapi Pak. itu adalah penumpang dari penerbangan Batik Air. Ya. Nomor penerbangannya, ada nomor penerbangan kita. Ada Pak. 6275 dengan pesawat 0745 Wita, lagi screening checkpoint 2, jadi jam tangannya itu suruh buka ya, mungkin karena itu jam tangan satu-satunya ya. Jadi tidak mau dibuka gitu ya. Lalu terlihat ada anak yang berbaju kuning itu ingin mendorong ibunya. Gimana sih ceritanya sebenarnya? Melerai ibunya supaya tidak terjadi penamparan tersebut. Tapi akhirnya ibunya marah dan ditamparlah wanita penjaga keamanan bandara tersebut. Nah, itu bisa dilihat itu wajahnya ketika sedang ditampar agak nengok ke kanan. Ya, ini. Dan akhirnya dilaporkanlah ke polisi gara-gara penamparan tersebut. Ya, ini kita lihat videonya dulu. Ya, oke, ini kita lihat video videonya. yang durasi 4 menit ya? Bukan, 12 detik. 12 detik, silakan. Wah, itu Wah, itu tampar. Oh, itu kita potong tamparnya karena proses penamparan tuh tidak baik ya. Tidak baik untuk dilihat ya. Kalau dilakukan boleh Pak? Loh, sebenarnya tergantung, orang nampar tuh kadang-kadang nggak perlu dipolisi. Itu emosi Pak. Saya bisa nampar nggak dipolisiin? Kok bisa? Bisa loh. Coba. Enggak jangan. Polisi itu apa? Saya bisikin saya nampar 200.000, saya nampar orang. Iya. Video ya. Gimana sih? Ya, 200.000 ya. Kalau saya berani nampar orang. Ya. Ya. Emang jangan. Kok nampar? 200.000 kan? Enggak. Tadi kan udah ya, Iya. dia 200.000 kan, saya nampar orang nggak dimarahin kan? Iya. Saya mau tadi janjian berapa nu sama lu nu? 100.000. 100.000. Ya itu mah orangnya juga terima ditampar. Cari duit mah gampang kalau orangnya blow on. Oke, yang kedua. Bapak nanti laporin polisi. Kasus Atau apa? saya laporin emak saya. Oh, itu emak lebih saya serem. suka naik motor metik. Ayo loh. Lanjut. Selanjutnya berita yang kedua. Ada remaja usia 16 tahun yang menikahi seorang nenek-nenek berusia 70
bukan 17. Lucu ya, Pak? Jadi remaja usia 16 tahun menikah dengan seorang nenek-nenek berusia 71 tahun. Widih, bayangkan. 71 tahun menikah dengan usia 16 tahun, yang 71 tahun ini adalah nenek-nenek. Nah itu dia. Kisah cinta ABC. ABG. ABC, ABG. Kisah cinta ABG dan nenek 71 tahun sebelum akhirnya menikah. Widih, lihatin tuh. Suka barang antik kayak dia ya. Ancam bunuh diri jika tidak direstui. Remaja 16 tahun menikahi nenek 71 tahun. Jadi yang neneknya juga mau bunuh diri kalau tidak dinikahi kayaknya. Jadi mereka akhirnya entah gimana terus mereka tuh dinikahi akhirnya 16 tahun. 16 tahun melawan 71 tahun, bayangkan ya. Ini viral, kita lihat videonya saat ijab kabul. Ada videonya kita. Karena tim kita yang nikahin. Bukan. Videonya dapat dari mana? Ya ini dia saat ijab kabul. Silakan diputar videonya. Nikahnya Rohayati binti Agus Muhammad Ja'far dengan mas kawin duit 200.000 bayar tunai. Ayo, taksi, tuan. Kita sah. Ya karena kita ngambilnya pakai handphone jadul. Ya video agak gelap itu kalau diterangkan pada saat mereka bilang sah itu neneknya. Iya sih, Pak. Itu yang girang malah ininya ya. Iya, yang kira malah penonton ya kan. Neneknya teh bingung, anaknya bingung. Iya, Ya kan? cowoknya pelangak-pelongo, Iya, Pak. tole lu ngerasain enaknya dunia kagak. Udah yuk lanjut. Ya mungkin buat dia tuh rasain gurih-gurihnya Tapi gitu itu ya. kan secara hukum 16 tahun tuh sah nggak ya? Iya kan, Pak, harusnya 17 tahun kalau nikah 18 ya. Bukan? sekarang kalau nggak salah. Oh, sekarang 18 ya? 18 tahun, harusnya nggak sah itu. Makanya sekarang kayaknya banyak protes deh. Kayaknya harusnya nggak sah. Nenek usia 70. Tapi kan ini demi menyelamatkan nyawa si nenek, kalau nggak bunuh diri. Ya benar juga ya. Apanya yang benar? Kalau dia mati, Nanti kita undang neneknya aja. siapa? Ya, kita undang neneknya. Oke. Selanjutnya, Pak. Berita ada orang ibu yang melahirkan Terus. Saya gini tuh artinya terus. di ruas tol Cipali saat arus balik mudik. Ini menarik. Ini berita yang paling menarik di antara 3 hal tersebut. Tadi saya baca di tulisan dia, seorang ibu melahirkan tanpa suami. Kok bisa ngelahirin tanpa suami? Gak ada suaminya di situ. Oh, di situ. Dia pasti punya anak gara-gara ada suami. Tapi beritanya melahirkan tanpa suami. Tanpa suami, suaminya nggak ada di sini. Oh, arus balik penumpang bus melahirkan di pinggir tol Cipali. Luar biasa. Jadi dia melahirkan. Ini ceritanya pokoknya kepepet lah ya. Pokoknya udah nggak tahan lagi. Akhirnya harus melahirkan juga. Jadi itu dia. Jadi ketika ibunya melahirkan, ini bayangkan ibu melahirkan, ada sekitar 5 atau 6 orang yang menolong dan sisanya bikin video pakai handphone. Iya benar-benar. Ya kan? Tapi karena itu jadi viral, Ya. Pak. Cuman kan mungkin pas mau nolongin, udah banyak yang nolongin, ya udah Ya deh, udah, saya kita videoin aja lah gitu. Iya, ya. gitu, Iya, Pak. makanya itu jadi viral. Ditampar di videoin, lahiran di videoin, ya kan? Nanti orang bunuh diri di videoin, liatin aja. Oh, ada Bahaya yang ini. live sekarang. Ada kan Ada yang di YouTube, di Facebook kan? Nah itu dia bahaya. Oke, ini bagus-bagus sekali ceritanya dan kita sudah menyiapkan. Saya udah minta dia untuk menyiapkan salah satu bintang tamu dari salah satu berita tersebut. Ya, Iya. kita akan mengundang penampar petugas bandara. Enggak, jangan, Pak. Susah, Pak. Susah mengundang itu orang. Kenapa? Serem. Takut ditabok kamu? Iya, kan gak janjian dulu 200.000. Oh iya benar. Kita mengundang anaknya yang menahan, Enggak, kan sama ibunya. yang ditampar. Yang ditampar lagi tugas Lu di bandara. kerjanya apa terus? Pelangap-pelongo. kita Ya tadi. Terus kita ngundang siapa? Kita akan mengundang. Nenek-nenek. Jangan masih gitu. Karena saking bahagianya. Kita akan mengundang penontonnya saja ya. Enggak. Kita akan mengundang
seorang ibu yang melahirkan di ruas tol Cipali itu gimana? Nanti kalau dia ngelahirin lagi di sini gimana? Ya enggak dong, kan udah brojol. Masa tekdung emang kucing apa beranak ayo. Kok kamu tahu? Kamu kan belum pernah ngelahirin. Tapi saya mengetahui tentang pengetahuan itu. Saya bloon ini juga dongo, Pak. Tahu gitu maksudnya, Oke, Pak. baik. Kita akan mengundang seorang ibu yang melahirkan di situ Namanya adalah? beserta anaknya, Pak. Namanya? Nama ibunya Sukiyati dan anaknya Bayang Kariwati Hah? Ramadian. Anaknya siapa? Bayang Kariwati. Oke. Kenapa, Pak? Nah, itu bukannya nama itu Bayangkara, Ada hubungannya nanti, Pak. Bayang Kariwati Ramadhanian. Baik. Kita kasih tepuk tangan. Kita undang. Ibu, apa kabar? Boleh naik ke sini, Ibu? Ini Oh. babynya ya, Bu? Nggih. Ibu ngadep situ dulu, Bu. Nih, Ibu Sukiyati. Lucu banget baby. Sayang, bangun nak syuting. Cok, bayinya kasih lihat. Kasih lihat dikit mukanya dong. Cantik. Makasih, Bu. Bukan lo. Oh. Cantik Bayangkari. Wati. Ih, bagus nama panjangnya Cantik ya. Bayangkari. Ini terlihat ya bahwa anaknya cantik, melahirkan dalam keadaan hidup, cantik ya, sehat. Padahal Anda ingin melahirkannya seperti di itu? Melahirkanlah di jalan tol. Jangan, ini kepepet. Oh, ini kepepet. Ya, ini kepepet. Oke. Tapi pasti ceritanya menarik dan bagaimana proses melahirkannya kita punya video lengkapnya setelah ini ya. Kita akan tayangkan setelah ini dan kita akan tanya-tanya dengan ibunya setelah yang satu ini. Oke, jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Ibu, hati-hati jatuh, Bu. Panas, menyuruh-nyuruh gitu, kayak gitu. Ya masih, ini kan masih nempel, Pak. Oh, tapi Mama bayinya. ibunya pada saat itu ada di mana? Ya itu dia di situ, tapi kan dia di perawatan gitu. Pada saat nganterin ke rumah sakit ibu ikut? Ya, enggak ikut sama Ikut juga ya, sama polisinya. iya. Oh, ya. Bu, apa? Liatin ke penonton dong, bayinya belum kelihatan tadi. Lihat ya, Bu. Dingin. Wati, lihat Wati. Ya Allah, merah banget, Pak. Masih kecil. Nyoy, Pak. Tuh. Jika kalau merah mah jangan kaget. Kenapa? Kalau hijau, nah lu kaget. Iya ya. Sayang baby, tuh lihat. Kelihatan? Wajahnya kelihatan? Masih ketutup Cika? Atau disuruh duduk aja gimana? Jangan, nggak bisa dong. Oke. Kurang turun itu. Oh, kurang ke sana. Ibunya gini, Bu. Gimana? Ngadep. Nah, Lagi, Bu, ya, lagi. kelihatan nih bayinya. Nah, sini. Kamera. Kamera coba tolong diambil bayinya. Nah, itu Tuh dia. kelihatan. Bu, tangannya awas, Bu. Iya. Nah. Nah, oke. Ih, lucu. Jadi namanya panggilannya si Wati ya, Bu ya? Nia, Bapak Wati. Nia kan Ramadhania, Wati. Bagus namanya Bayangkari Wati. Kan bisa aja Bayangkari bener. Wati namanya Wati. Oke. Nia apa kabar sayang? Cika yuk mulai. Oh iya. Ini apa kabar? Ya Bu, Ya. silakan duduk lagi Bu. Iya. Coba Ibu ceritain Bu. Jadi gimana ceritanya kok bisa melahirkan di dalam bus tuh gimana? Ceritanya gini ya, saya itu turun di Cirebon di area itu Pak. Bu, yang nanya bapaknya lihat. Gak apa-apa, saya biasa digituin. Lanjut Bu. Ya, saya itu turun di Cirebon.
Pada waktu itu kencing itu Pak, toiletnya nggak ada toiletnya. Dan keluar darahnya gitu loh. Langsung naik bis itu perut saya mules. Maksudnya udah keluar darah dulu baru naik bis gitu? Iya, nggak tahu di sini tuh ada darah gitu loh. Oh, jadi Anda itu maksudnya dari Cirebon? Iya, Cirebon, turun Cirebon kepada istirahat semua. Oh, lagi istirahat? Iya, terus, semua penumpang tuh. Terus sudah berdarah gitu? Ada darah di sini saya nggak tahu lah. Nggak tahu? Orang-orang bis ngomong, itu ada darah Mbak, gitu. Ngomong ada darah itu oh iya, saya dituruh di depan. Itu naik di depan itu Pak, duduknya di depan, pindah ke depan. Dan saya, suruh ke depan aja gitu. Mules, ketuban pecah, langsung bayinya lahir gitu. Lahirnya di dalam bis? Enggak, turun itu ya, turun. Nah, jadi pada saat Anda mules-mules disuruh turun gitu? Mulus saya nggak kuat, saya mau minta turun sama sopirnya gitu loh. Digendong? Boten, nggak, jalan sendiri. Jalan sendiri turun? Iya. Nah terus ketuban pecah di bawah? Ketuban pecah di dekatnya sopir gitu loh. Jadi ketuban pecahnya di dalam bus? Iya, dalam bis. Udah saya keluar dari bis. Bayi saya digelarin sama selimut tiara emas, langsung saya keluar bayinya gitu loh. Langsung keluar bayinya? Iya. Nggak pakai ngeden? Emang Bambang? Ya kalau di film-film kan ngeden dulu, ayo Bu. Ya. Iya kan? Iya di sinetron gitu. Ayo Bu. Tapi enggak. Ayo sayang, pegangin. Ayo. Gitu di film-film sinetron mah. Dia lagi ngeden terus dia mikir, awas nanti kamu gitu. Oh gitu. Kenapa mikir gitu? Ya nggak tahu. Ini nggak pakai ngeden gitu Bu? Ya mulus, tapi ya nggak kayak gitu lah Pak. Tuh ibu aja tahu itu mah sinetron ya Bu. Iya. Masih sih? Ya enggak lah Pak. Tapi ibu mikir nggak? Jadi nggak ngerasa apa tiba-tiba bayinya keluar gitu? Ya dia ya kayak gitu lah. Sakit Bu? Ya saya ngomong ya nggak sakit. Nggak sakit? Enggak. Kan nggak ada dokter, nggak disuntik dulu kan, biasa ada disuntik dulu apa segala gitu. Itu kan kehendak Allah. Udah tadinya kayak gitu ya gimana? Kita jalani aja gitu. Ini anak keberapa Bu? Anak pertama dari dia. Anak pertama dari dia. Wah, playgirl. Saya gagal paham sih, kata Anda tanyanya yang komplit gitu loh. Bener dong. Ibu. Maaf, kalau Anda bilang anak pertama dari dia tuh yang paling dekat saya loh masalahnya. Dari dia Bu? Enggak lah. Kesannya nggak mau. Ibu dari siapa? Dia itu suami ibu kan? Enggak. Iya. Terus emang selain dia ada siapa? Enggak. Ini anak pertama dari itu suami saya. Iya, anak dari suami ibu, bukan dari anaknya sih tertawa. Ibu anaknya? Ibu punya anak berapa? 4. Yang 3 di rumah. Di Jawa. Yang 3 di Jawa? Iya. Oh, dari tapi bukan dari dia dong? Enggak. Paham Pak? Paham. Berarti nikah 2 kali. Iya 2 kali. Tahu 2 kali bisa aja 4 kali anaknya 4 kok. Ya enggak lah Pak. Banyak amat. Pak, banyak amat. Jadi ibu nikahnya berapa kali? 2 kali. Punya anak sudah? Iya, 4. Yang pertama 3 kali. Ini salah jawabnya. Gimana? Ibu sudah nikah berapa kali? 2 kali. 2 kali. Punya anak sudah? Sudah biasa. Ejeng, kamu aja nanya. Oh iya. Terus Bu,
Ibu kan waktu itu lagi di jalan ya. Mau kemana? Mau mudik? Iya, mau ke Jakarta. Sendiri? Sendirian. Nah, suaminya mana? Si dia mana si dia? Si dia kan itu apa? Itu mau jemput di itu Pulau Gebang gitu loh, Mbak, ceritanya. Kenapa nggak bareng sama si dia? Nggak punya ongkos pulang mudik. Siapa yang nggak punya ongkos? Ya suaminya. Oh, jadi ibu yang ke sana. Iya, sendirian. Tapi ibu pada saat pulang tuh sudah ngerasa nggak kalau bakal melahirkan gitu? Mau pulang ke Jakarta itu. Ah. Nggak ada apa-apa itu, nggak ada reaksi Nggak, apa-apa. maksud saya kan dihitung 9 bulan gitu dihitung. Maunya kan ada itu, ada 2 hari itu. Kan 2 hari kalau nyampe ke sana kan itu nggak lahiran di itu, di apa, di tol itu. Tapi ibu udah tahu bahwa ini udah 9 bulan? Iya, udah tahu. Oh, cuman merasa bahwa masih bisa nahan dulu. Iya, nggak ditahan, nggak, akhirnya nggak tahan. Akhirnya nggak tahan, keluar juga ya? Iya, keluar juga. Bapak juga kan waktu ngelahirin Bapak keluar sendiri, otodidak, ya kan? Tidak ada yang bantuin. Ya? Tidak kita apa, Mbak? Percaya. Ibu boleh agak geser sini, ngadep sini. Iya. Suaminya ada, Bu? Ada. Di mana, Bu? Di situ. Oh, si dia ada di situ. Oh, ada si dia. Oh, ini dia ada suaminya, Cika. Suami Iya, ada mertua saya. Ada apa kabar? Ada mertua saya. Kangen band gimana kangen band? Bukan vokalisnya. Bukan vokalisnya. Bukan vokalisnya. Kamu yang nanya, kamu yang nanya. Andika itu. Namanya siapa? Iya, mirip Andika. Oh, orang mirip kata kayak ibunya. Saya bener. Ibu mendukung. Iya, panggil aja Andika gitu. Iya kan? Iya. Tuh, ibunya aja bilang mirip kok. Iya. Iya. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, itu oke. Ini gimana ke Bapak pada saat Ibu mau pergi kan tahu mau ngelahirin nih? Nggak tahu tadinya, Pak. Nggak tahu? Iya. Kan Anda yang berbuat, Pak. Maksudnya kan tahu udah gede tuh. Iya. Anda nggak Iya. takut bahwa oh ini bisa ngelahirin di jalan gitu? Iya, tadinya kan pulang kan saya nggak ada ongkosnya. Terus ini istri saya punya ongkos, katanya kangen pengen lihat anak yang di Jawa itu. Oke. Ya kata saya ya terserah kamu kalau kamu mau pulang, tapi sendiri saya nggak bisa ikut karena nggak ada ongkosnya gitu. Karena nggak ada ongkosnya. Iya. Oke. Tapi Bapak tahu bahwa ini bisa ngelahirin di jalan nggak? Nggak tahu, Pak. Oh nggak tahu. Iya. Oke. Oke. Nah Bapak tadi jadi akhirnya nggak menemani proses kelahirannya ya? Iya, Pak. Oke. Tadi Anda bilang nggak ada ongkosnya gitu? Nggak ada ongkosnya untuk berdua gitu, nggak ada, cuma 1 orang bisa. Untuk 1 orang. Iya. Oke. Berapa ongkosnya tuh kalau boleh tahu? 200, Pak. 200. 200 lebih, Pak, kemarin. 300 hampir. Hampir 300. Hampir 300. Iya. Oh, dan Bapak kerja apa? Ya, pemulung, Pak. Buruh. Di mana sih tinggalnya ini? Pemulung di Pondok Pemulung. Bahar. Di Tangerang, Pondok Bahar, Pak. Oh, di Tangerang. Iya. Oke. Iya. Ibu sendiri Ya sama. sama. Oke. Iya. Nah, tapi sudah menyiapkan uang untuk kelahiran? Eh, Belum ada. Di itu ya yang setengah ngosin sih ada, Arman, Pak. Separuh ada. Yang ngosin Pak Ya Arman, di rumah. Kan rencana kan mau lahiran di Jakarta. Tadinya Kan rencana mau melahirkan di Jakarta. Jakarta. Kan butuh dana untuk melahirkan itu. Iya. Ya itu namanya dana. Itu namanya dana. Ya mana? Yang itu, Andika itu dana itu namanya. Nama Anda dana. Iya. Oh, dana, butuh Oh, dana. namanya dana. Iya butuh dana itu namanya dana. Ah, ibu. Butuh dana mah udah disiapin, Pak. Itu dia Ya itu dana. dana udah ada. Itu.
Ya Bu ya. Iya. Ibu hidupnya bahagia banget Ibu ya. Ini menarik loh, coba bayangkan ya, mau melahirkan ya, uang sudah siap belum? Belum siap ya Pak ya? Iya. Uang belum siap, akhirnya kepepet ke sana. Iya. Pendarahan, pecah ketuban, ngelahirin. Itu kalau orang biasa ngalamin itu stres loh. Seneng bayangin. Udah takdirnya Pak, gimana lagi? Berarti akhirnya, tapi Ibu sudah ada uangnya belum untuk lahirin tadi? Belum ada. Belum ada? Iya. Oh, berarti jadi nggak butuh lagi dong ya? Iya, ada dananya itu. Oke, baik. Tapi kita lihat dulu sebenarnya pekerjaan Ibu ini apa dan kesehariannya seperti apa. Oke, kita lihat. Kita ada videonya seperti apa. Coba diputar dulu. Belum lama ini seorang ibu, namun hal tersebut tidak menyurutkan langkah Sukiyati untuk terus berjuang di ibu kota dan ikut membantu suaminya dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ibu Sukiyati pun tidak lupa bersyukur dan mengucapkan banyak terima kasih kepada semua orang yang telah membantu persalinan putri kecilnya, Bayangkari Ramadhinia. Oke, itu adalah kehidupan Ibu. Oke, ini Ibu profesinya sebagai seorang pemulung berarti ya? Saya itu Pak, ngupas aquanya bosnya Pak, di rumah. Oh, jadi ada bosnya? Iya, ada bosnya di situ. Di kontrak. Jadi Anda bukan mulung ya? Enggak, suami saya yang Suami mulung, terus Ibu Iya. kerjanya? ngupas aqua. Oh, ngupas minumannya, Iya. ambil plastiknya gitu Iya, maksudnya? ngambil aku. Oh, oke. Itu bayarannya berapa Bu kalau boleh tahu Bu? Ya itu Pak, apa terserah itu tempat timbangannya berapa gitu. Kira-kira sehari bisa dapat berapa itu Bu? Kadang ya ngupas, kadang ya enggak Pak. Kalau bayinya kena diajak ngupas ya ngupas, kalau enggak ya enggak. Kan itu Pak, dalam perut itu nendang-nendang terus. Kadang tuh sakit mah. Oh, kalau lagi sakit nggak ngupas? Iya, Tapi dulu sebelum itu? ngupas Sebelum- terus. Iya, sebelum kalau hamil? sebelum hamil ya ngupas terus Pak. Berapa tapi, itu biasa Tapi pendapatan? udah hamil Pak di situ bidahannya. Maksudnya kalau bidahan di situ udah iya ngupas. Sebelum hamil kerja di mana? Itu enggak itu ngikutin ikan sebelum itu kan di Jakarta Pusat. Itu apa ngikutin apa itu beresin aja gitu, beresin aquanya aja langsung dijual. Dulu kan nggak dikupas gitu loh. Oke. Kalau di Jakarta Pusat itu Kalau dikupas itu seharinya dapat berapa kalau kerja? 25 kadang ya 20 Pak. 20 sampai 25 ribu. Iya, Oke, itu untuk hidup, tapi suaminya memulung gitu ya? iya. Oke, jadi sebulan kira-kira berapa tuh dapetnya Bu? Nggak tahu, nggak pernah itu Pak. Nggak Oh, gitu-gituan ya? Enggak terpikir gitu-gituan. Nah Ibu ini kan setelah melahirkan di jalan tol dan sebagainya, ini Ibu sama sekali nggak keluar biaya dong artinya? Enggak. Nggak keluar biaya. Dan Iya. saya dengar sekarang jadi terkenal kan, malah banyak mendapat bantuan, betul nggak Bu? Malu Pak terkenal. Loh kok malu kenapa Bu? Iyalah, orang kecil di mana-mana. Apa Bu? Kemarin itu diliput saya tuh nggak mau Pak sebenarnya di rumah sakit itu. Sombong. Enggak Pak, demi Allah Mbak saya itu demi Allah saya itu di rumah sakit itu Di diliput sini nggak Bu, mau. ngadepnya kamera. Nah, Iya. nggak mau diliput nih. Kenapa nggak mau diliput Bu? Malu lah Bu. Orang mah kepengen jadi Cik, artis Bu. beda Cik. Kenapa Lo mau ngelahirin di videoin, jadi viral. Enggak. Ya, iya kan ada itu wartawan semuanya itu saya tolakin gitu. Wih, canggih. Tuh, berasa Angelina Jolie ya. Iya Mbak, demi Allah tuh enggak. Ibu malunya kenapa? Enggak pernah di TV kan. Jadi Kaget nggak Ibu? Kok bisa muat masuk ke TV gitu iya Bu? dia kan taunya itu di Facebook itu.
Ibu main Facebook enggak, maksudnya orang-orang itu pada ngerti itu pada di Facebook itu apa langsung lihat dari itu Apa dari Facebook apa Bu maksudnya? enggak tahu ya itu katanya gini kasus dia kan gini Mbak ada itu Facebook udah dimuat gitu pada ngomong masa iya udah dimuat gitu katanya. Nah Ibu waktu ngelahirin tuh di videoin? Iya mungkin saya nggak tahu lah saya merasakan sakit perutnya apa itu sakit perut yang apa itu udah apa itu bayinya langsung dikeluarin kan masih nempel sama ari-arinya kan masih sakit yang kan potong belum dipotong potongnya kan di rumah sakit potongnya... langsung nempel di bawah Pak Narman itu kan ari-arinya kan masih nempel sama berarti bayinya. Ibu ikutin di belakang? iya langsung dibawa ke mobil Pak Arman itu. Nah, itu kan begitu melahirkan kan harus dipotong dulu. Enggak, kan bayi kan belum nangis. Waktu itu bayinya belum nangis gitu, langsung dibawa. Enggak kan ada tali pusarnya Bu? Iya, itu sama bayinya kan masih nempel. Masih nempel? Iya. Itu belum dipotong? Belum. Nah pada tadi saat polisinya bawa bayinya? Masih nempel ari-arinya sama bayinya itu. Nempel sama Ibu? Jaga lah Pak. Kalau yang dari ibunya udah digunting. Iya enggak. Itu dipotong dong, bener gak sih? Dipotong kan di rumah sakit kan. Potongnya. Tali pusarnya harus dipotong. Siapa yang menang lahirin dah di sini lah gitu aja. Ada tali pusarnya nggak? Iya ada. Tali pusarnya harus dipotong kan? Langsung dibawa ke rumah sakit gitu. Harus dipotong kan? Oh ini bapak pikir mah itu tali nempel sama bayi mah itu. Lo nggak bisa dong yang tadi bawa ke rumah sakit kan polisinya gimana Polisi bayi? iya itu Bayi. Ini bayi. Polisinya bawa bayi. Ini Wati. Ya, Wati. Ya. Ini polisi nih. Itu tali pusarnya nempel di dia. Kan harus nempel ke ibunya. Kagak. Begitu udah kelar. Udah kelar. Ini ibu-ibu ngelahirin. Hah? Nggak nempel sama ibunya. Nggak nempel. Ada hari-hari. Ari-ari nempel. Kan bapak pernah punya anak. Oh di film nggak gitu? Jadi dia orang ngapain ngesutinnya kayak begituan. Oh jadi itu keluar dari... Ih. Udah Itu keluar dari sana. Ih, makanya laki-laki tuh jangan taunya enaknya doang. Kenapa lu yang bete? Break di sono. Saya mau ngebayangin dulu. Kita akan kembali lagi setelah satu ini. Jangan kemana-mana, tetap kita putih. Itu kan nempel sama ibunya. Masih mikirin tali pusar. Udah tahu tali pusar sama ari-ari itu apa? Ya dia nempel di hari-hari. Hari-harinya keluar dari itu. Nah, berarti ibu ini ngelahirin hari-hari atau bayi? Ibu, saya kan belum pernah ngelahirin. Ibu Iya. ngelahirin sama ari-ari. Ya bayi dulu baru ari-arinya. Jadi dua ngelahirinnya. Iya 2. Iya lagi. Ya oke, saya ngerti. Gini aja deh Pak, mending tanya langsung sama bapak polisinya. Yang tadi gendong-gendong itu. Iya. Ada di sini. Ada. Undang orangnya. Langsung saja kita undang, ini dia Bapak AKP Arman Sakti. Nih Bapak polisi. Siap Bapak Pak Arman. Awal Mas Arman. Anda berarti yang tadi bayi itu. Iya. Mana itu? Oke, silakan duduk Pak Arman. Ya di sini samping saya. Nah, oke. Ini
beritanya di sini adalah Pak Arman membantu proses kelahirannya. Ya. Anda yang ngeluarin bayi itu? Pada saat itu kan memang kita melaksanakan, memang situasi arus lalu lintas memang lagi padat pada saat itu. Karena dia berlakukan kontraflow dari Palimanan ke arah Cikampek. Sehingga tugas saya dipimpin oleh Bapak Dirlantas Pak Kombes Tomes Kurniawan pada saat itu adalah melakukan penyisiran bahu jalan, menghindari kendaraan-kendaraan yang berhenti di bahu jalan, apakah ada kendala mesin, ada kendala mungkin orang sakit atau bagaimana. Sampai di kilometer 82 saya melihat ada ada mobil Kiara Mas yang berhenti. Kemudian saya mengecek kondisinya, saya melihat ada Ibu Sukiyati pada saat itu dalam kondisi terbaring. Saya tanyakan ada apa, dalam yang saya tahu bahwa ibu ini akan dalam proses melahirkan. Kemudian saya minta bantuan kepada penumpang lain, ibu-ibu yang kebetulan di atas bus ada penumpang juga, karena saya nanyakan pada saat itu ibu ini tidak punya keluarga, tidak ada suaminya maupun tidak ada keluarga yang lain, sehingga saya minta bantuan ibu-ibu yang lain untuk membantu proses lahirannya. Alhamdulillah setelah selesai proses lahiran, saya langsung berpikir cepat untuk segera bisa mengevakuasi ibu dan bayinya segera langsung ke rumah sakit untuk dapat perawatan medis. Berarti Anda lagi bertugas gitu ya? Iya, pada saat itu memang kami bertugas memantau arus balik. Oke, Anda sudah pernah melihat orang lahiran? Sudah punya istri, punya anak? Saya sudah punya istri, kemudian anak saya 1. Pada saat istri saya lahiran juga proses sesar, jadi saya tidak menyaksikan langsung. Jadi nggak menyaksikan langsung? Tidak menyaksikan langsung. Kali ini menyaksikan langsung, Pak? Kali ini menyaksikan langsung. Di jalan tol ya, Pak? Iya. Terus, Anda kan sebagai polisi ditugaskan di sana. Pada saat Anda ditugaskan di sana untuk menjaga arus lalu lintas mudik ya, berarti ya? Balik. Mudik. Arus balik mudik. Itu kira-kira pemikiran Anda pada saat itu hal terburuk yang akan Anda alami itu apa sih? Kita sering menemui mungkin kecelakaan itu biasa. Kecelakaan sudah sering sekali menemui. Tapi untuk hal-hal yang insidentil seperti ini baru pertama kali. Nggak kepikiran kan? Nggak kepikiran. Bahkan mungkin kita tidak pernah dilatihkan khusus untuk menangani orang yang melahirkan dalam kondisi darurat seperti ini. Jadi nggak pernah ada pelatihan untuk menangani orang lahirin? Belum, dalam kondisi darurat belum. Belum pernah ya? Belum pernah. Mungkin nanti jadi akan ada ya Pak Polisi ya? Ya benar, siapa tahu ya kan, buktinya ada loh. Ini kan nggak sekali jadi seperti ini, ya kan? Oke. Nah terus pada saat Bapak ngelihat wah ini ada ibu mau ngelahirin di jalan gitu, itu Anda nggak langsung stres dulu gitu? Pada saat saya sudah membiasakan diri apabila menemukan situasi darurat adalah mengembalikan kepada diri saya untuk selalu berusaha tenang dulu. Sayanya dulu yang harus tenang, karena pada saat itu juga saya melihat tidak ada apa-apa dalam kondisi jalan tol yang lagi padat, lagi macet pada saat itu. Jadi dengan perlengkapan seadanya, ada bus, ada selimut yang di atas bus itu kita ambil sebagai alas, kemudian untuk juga nanti pada saat setelah proses lahiran, selimut itulah yang untuk membungkus bayi. Kemudian yang ari-arinya juga pada saat itu masih nempel di bayinya. Kita menggunakan saya menggunakan seadanya, ada plastik untuk membungkus ari-arinya pada saat itu. Nah, ari-ari itu Pak, itu keluar loh Pak dari dalam sana. Iya kan, nggak nempel sama ibunya kan ya Pak? Iya. Tuh. Saya nerangin dia barusan. Oh, tadi aja. Itu nempel sama ibu. Dibawa sama ibu itu. Saya kan nerangin Pak Polisinya, makanya Pak Polisinya ngerti barusan. Emang udah tahu Pak Polisi? Orang saya ngomong duluan. Enak bayi juga. Oke, terus akhirnya Anda mengevakuasi ke rumah sakit. Ya. Dan kenapa Anda yang gendong bayi? Saat itu saya berpikir bahwa mungkin saya berada di tempat itu, situasi jalan lagi padat sekali. Situasi jalan lagi padat, saya jadi memang butuh perjuangan untuk bisa menembus kepadatan arus lalu lintas pada saat itu. Makanya kebetulan saya menggunakan kendaraan dinas, mobil patroli lalu lintas pada saat itu. Saya langsung mengambil inisiatif untuk menggendong bayinya karena tidak ada keluarga lain. Saya ambil anaknya, kemudian ibunya juga diminta bantu penumpang yang lain untuk menaikkan dalam mobil saya. Kemudian bersama anggota saya, Bribda Fahri, untuk segera mengevakuasi cepat mungkin. Saya menggunakan HT pada saat itu, menghubungi
RTMC Polda Jabar minta bantuan kepada Bapak Kapolres Hani Hidayat untuk membuka jalan seluas-luasnya agar supaya bisa secepatnya nyampe rumah sakit. Oke. Dan saya dengar katanya Anda memberikan nama. Iya, pada saat itu kami tanyakan kepada ibunya, Bu, nama udah ada belum untuk anaknya? Karena diminta oleh rumah sakit pada saat itu pendataan. Ibunya Bu Sugiyati pada saat itu memberikan kepercayaan kepada kami. Saya laporkan sama Bapak Kapolres, Bapak AKBP Hani Hidayat dan Bapak Kombes Tommy Kurniawan untuk memberikan nama kepada bayi ini. Memang ibu nggak nyiapin nama? Enggak. 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 Loh, kalau misalnya melahirkan normal, ntar namanya gimana, Bu? Ya ayahnya yang tanggung jawab lah. Dana-dana itu ya. Iya. Dana tanggung jawab. Nah, Iya. ya kan? Coba tanya ayahnya ya. Ya. Mau dikasih nama apa harus? Coba ya. Mau nanya. Kamu aja. Gimana bandnya? Bandnya. Mas Dana, kalau lahir anaknya udah nyiapin nama? Oh, bentar dikasih mic dulu ya. Silakan ulang. Tadinya akan saya namakan Sili Asih tadinya waktu Siapa? belum lahir. Sili Asih. Sini Asih. Sili Asih. Siri Asih. Oh, Siri Asih. Sili Asih, Pak. Nggak tahu. Maaf, Anda nggak tahu? Ini kalian suami istri ngobrol nggak? Udah dikasih nama bagus-bagus kok. Sampai diganti. Kalau di rumah bukan bapak sakit polisi yang gitu. Oh, gitu ya. Sini Asih. Sili Asih. Sili Asih. Li Asih. Sili Asih. Ya, Dari mana itu nama itu? nggak tahu muncul ada di Ya kepala Allah. saya. Oh ya, baik. Oke. Nanti tolong diselesaikan besok di rumah ya, Pak ya. Ya, baik. Lebih ngobrol lagi ya. Lebih sama ngobrol. istri Kita ya. menyiapkan juga acara Rumah Uya kalau misalnya ada masalah. Anda bisa menyelesaikan. Pasti hasilnya luar biasa. Bubar. Pak, nah terus Bapak dimintain untuk memberikan nama. Ya. Nama itu dari Anda kah? Dari Bapak Kapolres, hasil kediskusian bertiga, Pak Kapolres pada saat itu dan Pak Dirlantas Polda Jabar dan saya Jadi bertiga? bertiga. Wow, bapaknya 3. Anda memberikan yang mana? Jadi pada saat itu kan lahirnya tanggal 2, bertepatan dengan perayaan 1 Juli Hari Bayangkara. Ya. Makanya nama awalnya Bayangkara. Dari mana itu Bayangkara itu? Bayangkara, Hari Bayangkara. Bukan, dari mana ide Bayangkara tuh? Ide Bayangkara pas bertepatan dengan Hari Bayangkara. Bukan, dari siapa itu ide Bayangkara? Dari Pak Kapolres. Dari Pak Kapolres. Ya. Lalu Anda menyumbangkan? Kemudian pada saat itu kami menyelamatkan anak itu, kami melaksanakan operasi Ramadhania. Jadi Ramadhania Bayangkari, karena anaknya perempuan, Bayangkariwati Ramadhania. Oh, yang Anda sumbangkan yang mana? Ramadhania. Ramadhanianya itu. Oh, jadi nama panggilannya Nia, Bu. Nia, gitu. Terus gimana, Ibu sukaan mana namanya? Bayangkariwati Ramadhania atau Siriasih? Ya sudah sama polisi lah. Kesannya suaminya polisi. Kok kesannya suaminya polisi? Terserah Pak polisi. Ya, Ibu suka yang mana, Bu? Pak polisi aja. Pokok polisi. Kenapa? Bagus lah. Emang kalau Siriasih? Udah ada aktenya Pak. Udah ada aktenya. Iya. Oh, tapi Ibu sebenarnya suka yang mana? Ramadhania. Ramadhanianya, nggak mau Siriasih? Enggak. Kenapa? Bagus itu. Bagus ini. Iya. Merasa beruntung nggak Bu untung ditolongin sama Pak polisi? Iya. Berterima kasih lah. Kalau enggak namanya Siliasih loh Bu. Iya itu udah mungkin udah jodohnya. Ada takdir ya Bu. Iya ada takdirnya. Oke, dan Bapak ini katanya Pak Arman baru saja mendapatkan penghargaan ya, dapat penghargaan dari Pak Tito Karnavian ya Pak ya.
Jadi baru saja mendapatkan penghargaan atas jasanya memberikan nama yang indah tersebut. Oh, penghargaan sebagai? Penghargaan karena memberikan pertolongan terhadap ibu dan bayinya pada saat kondisi darurat dalam tol Cipali. Kami melaksanakan operasi Ramadhania pada saat itu. Oke. Kebetulan tadi baru kami melaksanakan upacara peringatan Hari Bayangkara. Iya. Nah, Anda sendiri selama bertugas itu pernah mengalami hal-hal unik seperti ini yang lain? Kalau hal-hal unik mungkin berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas, ya. Ataupun tugas-tugas sehari-hari, tapi yang berkaitan dengan hal-hal seperti ini, kondisi darurat tersebut baru sekarang. Baru sekarang ini? Ya. Oke. Berarti benar-benar kan ada Pak Polisi nih, Pak, Bu ya, dibantu Ibu ya? Nggih. Ibu udah bilang terima kasih waktu itu? Nggih, berkali-kali, Pak. Oh, berkali-kali. Nggih. Di rumah sakit juga? Nggih. Ketemu lagi nggak sama Bapak ini? Apa? Pernah ketemu lagi nggak setelah? Pernah. Pernah? Waktu kapan? Tahun 7. Jadi barusan? Iya. Kemarin itu, Pak. Kemarin syuting di situ. Kemarin syuting di mana? Di situ. Di mana? Di Trans 7 yang situ. Trans 7 situ? Iya, On the situ. spot. Acara On the apa? spot. On the spot? Iya, Oh, on the spot. On the spot ada gini ya, sekarang? ada. Oh, Bapak kan lama di Trans 7. Masa tahuan ibu? On the spot diwawancarain sama siapa? Mbak yang cantik pakai gitu, antingnya kok gede banget. Capek. Ya, Pak. On the spot ada talk show-nya. Ada kata ibu sama percaya aja sama ibu. Rumah Uya ngurusin beginian. Iya. Hitam putih bungkus aja deh. Jangan. Gue bikin YouTube aja banyak duitnya. Oh iya bener ratusan juta ya. Oh terakhir ngomongin siapa? Kesang. Oh. Komen lagi ya. Oh. Ada ya Bu? Oh on the spot sekarang ada begini. Iya. Udah ditanya. Oh, ada. Jangan manas-manasin tadi tonton Pak Andi Bu, gua. OPJ kayaknya butuh pemain baru. Ibu mau? Malas. Iya. Oke. Mungkin Ibu mau tanya nih, Ibu dapat hikmah apa setelah melahirkan dengan keadaan kepepet nih? Gak bisa ngomong, Pak. Kalau gitu Bapak aja lah, hikmahnya apa Pak buat Bapak Pak? Hikmahnya dalam bertugas mungkin ada berapa suka dan duka. Pada saat itu memang kondisi lagi macet, lagi padat, arus balik dari arah Jawa Tengah, orang lagi balik menuju ke Jakarta. Kemudian pada saat itu ada beberapa hal-hal kesan-kesan yang kami rasakan selama bertugas. Pada saat memberikan kontraflow, memberikan kelancaran kepada orang-orang yang sudah berjam-jam macet pada saat itu, orang banyak memberikan apresiasi, banyak memberikan jempol pada saat itu, kemudian banyak yang memberikan makanan pada saat itu, banyak yang ngasih salak, berhenti salak. Jadi kondisi jalan tol pada saat itu memang situasi lagi padat, kemudian kami juga kadang-kadang makan 4 bungkus makanan dibagi untuk 15 orang di dalam tol, termasuk bareng pimpinan, bareng Pak Kapolres, bareng Pak Lantas makan bareng dalam tol. Mungkin itu hikmah. Akhirnya juga alhamdulillah kehadiran kami polisi di dalam bertugas, apalagi dalam operasi Ramadhania tersebut bisa memberikan manfaat buat Ada orang, gunanya ya, dan contohnya adalah hal ini Ya. yang menarik ya. Oke baik, terima kasih banyak. Oke baik, Ibu tadi kok kayaknya sedih itu kenapa Bu? Tuh tadi barusan sedih. Sampai nggak bisa ngomong. Enggak, gak bisa ngomong, Pak. Kenapa Bu? Gak kayak apa-apa. Karena bahagia Bu. Ya sudahlah, yang penting semuanya lahir dengan lancar ya, ibunya juga bahagia. Amin. Kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Ya
kita kembali lagi di Hitam Putih. Dan ini terima kasih banyak buat Pak Polisi, buat Ibu udah bagi ceritanya juga, buat bayinya, buat suaminya juga dan teman-temannya di sini ya. Oke, kita punya apa Cika? Kita punya hadiah kecil. Kita punya hadiah kecil buat baby Nia yang tadinya namanya Siliasi ya. Buat baby Nia sebentar ya. Bahas lagi Siliasi. Agak gede ya Bu. Ini buat tempat ari-arinya. Oh. Oh boleh. Silakan kakak FD, silakan. Berat Pak. Berat Pak. Silakan Ibu. Taruh di meja aja kali. Nah. Hadiah buat baby. Ada satu lagi. Oh, ada satu lagi. Bayinya kan cuma satu. Lalu kasih gituan dua buat apa? Pak, ini kan bayinya dari sini ya. Yang ini buat yang lain. Oh, buat yang pertama. Oh, oke. Ini silakan meja. Nah, ini seperangkat peralatan bayi. Aman? Oke, baik. Gimana nih Bu, dapatnya Bu? Buat bajunya Bu. Makasih banyak Mbak. Ya udahlah, namanya udah dapet. Pakai nanya gimana, lu ngarepin apa? Terima kasih. Senang gitu, makasih. Iya benar. Ngasih tuh nggak usah ngarepin terima kasih. Wow, gitu terkejut nggak Bu? Oh ya, dia ngakhirin di jalan aja nggak kaget. Ngarepin terkejut. Oh iya. Iya. Oke Bu, terima kasih banyak sudah hadir sekali lagi di Hitam Putih. Saya salamin dulu deh Bu. Terima kasih banyak. Redmainya juga lucu banget Pak. Terima kasih banyak ya Pak ya. Ini menarik sekali cerita hari ini karena yang menarik begini. Tadi tuh ketika mengundang ibu ini dengan berita melahirkan di tengah jalan tol ya Pak ya. Pinggir jalan, tengah mokong. Iya bener juga ya. Kemarin tengah jalan tuh biar gitu ya. Bapak yang Di pinggir jalan tol itu otak saya adalah bicara tentang sebuah tragedi. Ini kan tragedi sebenarnya ya. Coba bayangin, ada yang mau sih ngelahirin di pinggir jalan tol, pasti nggak ada yang mau, ya kan? Gratis loh. Nah ini sebenarnya sebuah tragedi gitu. Dan saya tadi mikir, wah ini pasti ibunya stres gitu ya, terus akan bercerita tentang kehidupannya dan sebagainya. Ternyata ketika ibunya datang ke sini, enggak tuh, ibunya bahagia aja gitu ya, senang, lepas ya, pokoknya happy aja, semuanya bahagia aja, kecuali hubungan dengan suami mungkin ya. Tapi selain itu bahagia sekali ya. Dan ketika ditanya-tanya juga it seems normal and seems happy gitu. Dan Anda bisa melihat kebahagiaan itu di wajah ibunya walaupun di tengah-tengah tragedi sebenarnya ya, di tengah-tengah tragedi gitu. Dan ibunya pada saat itu gimana Pak? Nangis-nangis Pak atau apa? Atau tenang? Ibunya pada saat itu saya berusaha menenangkan, karena saya juga berusaha menenangkan diri saya. Terus anaknya kan pada saat itu belum nangis Mas. Betul. Anaknya pada saat itu belum nangis. Kemudian saya berusaha agar supaya menenangkan juga ibunya. Saya berusaha menenangkan ibunya, Bu, yang tenang, nanti kita secepat mungkin dapat ke perawatan medis di rumah sakit. Jadi ibu harap tenang karena ibunya di belakang setengah meringis. Dan ibunya tenang pada saat itu? Iya. Tenang. Dan Anda juga terlihat tenang ya Pak ya? Setengah panik Mas. Setengah panik, tapi nggak dikasih lihat setengah paniknya. Oke, baik. Tapi intinya adalah bahwa ini adalah contoh-contoh orang-orang yang bisa bahagia gitu, karena dia mendapatkan kebahagiaan di tengah-tengah tragedi. So maybe if this happens to you, apapun kejadiannya, we need to learn from this to find happiness in a tragedy. Saya dari Komisi Jessica, inilah Hitam Putih.